Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitri Nasal dengan NIM 2486206070, kelas 2D, Prodi S1 PGSD, mata kuliah Pendidikan IPSD. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, organisasi ini merupakan wadah kerjasama regional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan ditunjukkan dengan AFTA, MEA, dan ACO. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan. Yang keempat, melakukan promosi dalam bidang pariwisata. Yang kelima, membuka pusat promosi ASEAN ke Jepang untuk meningkatkan kegiatan eksplor negara-negara ASEAN ke Jepang. Yang keenam, menjalin kerjasama dalam sektor jasa melalui AFAD. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 1 di Bali, Indonesia. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Yang keempat, melaksanakan perjanjian bebas nuklir. Yang kelima, sebagai pendukung kesepakatan damai, bebas, dan netral Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN. Yang keenam, ikut kerjasama mengulangi NAFTA di Asia Tenggara. Yang ketujuh, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Peran dan posisi Indonesia di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Yang kedua, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW untuk meningkatkan kerjasama pemaju dan perlindungan hak perempuan. Yang ketiga, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Peran dan posisi Indonesia dalam bidang budaya di lingkup ASEAN. Yang pertama, keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia. Yang kedua, Indonesia aktif dalam melakukan pengenalan budaya melalui berbagai kegiatan. Peran dan posisi Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengadakan
lokakarya, atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang keempat, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran dan posisi Indonesia di bidang teknologi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, satu, saling ekspor impor barang elektronik. Yang kedua, berperan dalam kebijakan ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian serta mengembangkan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pengertian proklamasi. Proklamasi adalah pemberitahuan kepada bangsa-bangsa sendiri dan dunia luar bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Merdeka adalah artian dari bebas dari penjajah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dikumandangkan oleh Soekarno, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, wajib dihormati oleh negara lain. Indonesia memiliki kedudukan sama dan sederajat dengan negara-negara lain di dunia. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan dua tokoh terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa penculikan tersebut terjadi karena perselisihan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak kedua tokoh tersebut segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan kedua tokoh menghendaki agar dirundingkan dulu dalam sidang PPKI. Ahmad Subarjo sebagai penengah memberi jaminan kepada golongan muda bahwa kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, golongan muda setuju dan bersedia mengembalikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Rumah Laksana Muda Tahasi Maeda dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Laksana Muda Tadashi Maeda adalah perwira tentara Jepang yang bersimpati atas perjuangan rakyat Indonesia dan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk tempat perumusan teks proklamasi. Selain itu, rumah beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta Pusat dianggap aman dari gangguan Jepang. Tepat pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 WIB pagi. Prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penegasan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera sangka merah putih dikibarkan oleh Suhud, Latif, dan Trimurti. Sekaligus dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh para hadirin. Sejak saat itu, lahirlah sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno berperannya yang pertama merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, menulis teks proklamasi. Yang ketiga, menandatangani teks proklamasi. Yang keempat, membacakan teks proklamasi. Peran Muhammad Hatta yang pertama, merumuskan naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo.
Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Ahmad Sumarjo berperan sebagai satu, merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Sayuti Malik berperan sebagai mengetik teks proklamasi. Fatmawati yang berperan sebagai menjahit bendera sangka merah putih. Laksana Muda Tahesi Maida berperan mempersilahkan rumahnya untuk tempat perumusan proklamasi. Burhanuddin Muhammadiyah berperan menyimpan salinan teks proklamasi asli dan menyiarkan berita proklamasi. Sahut dan S.K. Trimurti Latif Hendraningrat ketiganya berperan sebagai pengibarkan bendera sang merah putih. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno memiliki makna utama, yaitu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, berdaulat, dan terbebas dari penjajahan, sehingga harus dihormati oleh negara lain. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, yaitu satu, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia sangat menderita akibat penjajahan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia melakukan perjuangan. Proklamasi sebagai puncak perjuangan melawan penjajah. Yang kedua, titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia. Selama penjajahan, Indonesia mengikuti tata hukum kolonial negara penjajah. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan tata hukum Republik Indonesia. Yang keempat, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah pernyataan resmi bahwa Indonesia negara merdeka, lepas dari penjajahan, dan membentuk negara baru. Yang keempat, pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Kemerdekaan adalah tahap penting untuk meneruskan perjuangan membangun bangsa yang adil dan makmur. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Ratusan tahun bangsa Indonesia mengalami penderitaan karena penjajahan. Tidak hentinya para pejuang berjuang merebut kedaulatan negara. Kemerdekaan diperoleh karena tekad yang kuat untuk menentang penjajahan. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur atas kemerdekaan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penghargaan kepada para pahlawan dapat diwujudkan melalui beberapa upaya mengisi kemerdekaan. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, rajin beribadah menurut agama masing-masing. Yang kedua, belajar dengan giat. Yang ketiga, mengikuti perlombaan 17 Agustus. Yang keempat, menaati peraturan yang berlaku. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Belajar dengan rajin, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, melestarikan budaya nasional, bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati dan menghargai antar manusia, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan, mengikuti kegiatan di masyarakat, menolong sesama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Yang ketiga, rela berkorban. Menolong korban bencana dengan ikhlas, tak pamrih. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong,
ikut memberikan sumbangan pemikiran, harta, dan tenaga untuk memajukan lingkungan sekitar. Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Berikut upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera antara lain. Yang pertama, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi lebih nyaman. Yang kedua, saling menghormati perbedaan dalam masyarakat. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerja untuk mengurangi pengangguran. Yang keempat, melestarikan kebudayaan nasional. Dan yang kelima, melakukan pembangunan secara merata sampai seluruh pelosok negeri. Itulah penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.